Pak Pendeta Esra, saya Theo. Saya ingin bertanya mengenai Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yang ingin saya tanyakan, apakah Tuhan Yesus sebelum dicobai, apakah sedang berperan sebagai Tuhan karena manusia tidak mungkin bisa berpuasa 40 hari 40 malam? Atau apakah puasa menurut orang Yahudi, puasa adalah sepertinya misalnya puasa hanya makan sehari, sekali atau minum, tetapi tidak makan. Tapi jika tidak makan, mana mungkin bisa tahan sampai 40 hari, 40 malam? Kalau kita melihat Yesus puasa, lapar, haus, ya, capek, ngantuk, semua itu pasti berkenaan dengan kemanusiaannya. Ya, tidak berkenaan dengan ketuhanannya atau kealahannya. Karena kalau Tuhan sebagai Allah, ya dia tidak perlu capek, tidak lapar, tidak haus, tidak. Itu pasti soal kemanusiaan. Tapi apakah memang tidak ada manusia bisa tahan? Ada sebelum Yesus itu ada 2 orang manusia yang pernah berpuasa 40 hari 40 malam. Orang pertama adalah Musa. Keluaran pasal 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan dia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian ke-10 firman. Jadi waktu Musa di gunung mau terima firman itu dia puasa 40 hari 40 malam. Ya, dan terlihat bahwa dalam puasa ini Musa puasa total. Tidak makan, tidak minum sama sekali. Ya Musa tetap manusia. Tapi memang secara manusia itu bisa mati. Sehingga kalau bisa sampai Musa puasa tanpa makan, tanpa minum selama 40 hari 40 malam, maka kita boleh berkata bahwa di situ tentu sudah ada mujizat. Atau pengaruh adikodrati yang bisa membuat Musa bertahan. Tapi Musanya kan tetap manusia biasa. Tapi ada campur tangan kuasa Tuhan sehingga dia bisa bertahan di situ ya. Orang bisa tahan makan berhari-hari, tapi tidak bisa tahan minum. Tidak bisa puasa minum berhari-hari. Ya. Orang kedua itu adalah Elia. 1 Raja-Raja 19:8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu dia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah di sini tidak jelas Elia puasa makan dan minum atau hanya puasa makan saja. Ada banyak penafsir mengatakan Elia tidak makan dan tidak minum. Tapi ada juga yang mengatakan Elia hanya puasa makan, tidak puasa minum ya. Dasarnya adalah dikatakan di 1 Raja-Raja 19:8 itu dikatakan bahwa maka bangunlah ia lalu makan dan minum, tapi selanjutnya dikatakan oleh kekuatan makanan itu. Mestinya oleh kekuatan makanan dan minuman itu. Bukan. Nah, lalu bagaimana dengan puasanya Yesus? Nampaknya Yesus juga bukan puasa total. Tanpa makan, tanpa minum. Kelihatannya Yesus hanya tidak makan, tapi minum. Dasar apa mengatakan demikian? Karena di Matius pasal 4 ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Tidak bilang laparlah dan hauslah Yesus. Memang kalau Yesus itu puasa makan tapi tetap minum, muncul pertanyaan, dapat air dari mana di padang gurun? Ya, tetapi Barclay mengatakan bahwa ada sejenis tumbuh-tumbuhan walaupun jarang di padang gurun yang memang ketika dipatah itu memang isinya itu bisa dipakai, ada kandungan air yang dipakai untuk minum. Nah, lalu juga kita bisa lihat di Matius pasal 4 ayat yang ketiga itu mengatakan iblis mencobai dia dengan ubah batu-batu ini jadi roti. Seandainya Yesus lapar dan haus, kebutuhan paling awal itu adalah air. Jadi memang kalau setan mencobai, paling bagus adalah ubahlah batu-batu itu jadi es ya. Atau pokoknya dia menawarkan air, tapi bukan itu yang ditawarkan iblis, melainkan roti. Lalu juga Lukas 4 ayat 2, paralelnya ya. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ dia tidak makan apa-apa
dan sesudah waktu itu dia lapar. Jadi dikatakan tidak makan apa-apa, tidak dibilang tidak makan dan tidak minum apa-apa. Ya, jadi memang dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa puasanya Yesus selama 40 hari itu bukan puasa total. Dia tetap minum, hanya tidak makan saja. Dan tentu saja memungkinkan orang untuk tidak makan, tapi tetap minum. Tapi seperti Musa, 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum, itu memang sudah masuk pada wilayah mujizat. Dan karenanya juga ingat ya, bahwa kalau kita belajar Alkitab, kita harus membedakan antara apa yang deskriptif dan apa yang didaktis. Didaktis itu ajaran, rumus, pola yang harus kita ikut. Tapi deskriptif itu hanya menceritakan, tanpa bermaksud menyuruh kita untuk ikut pola. Kalau saudara baca, Tuhan Yesus suruh Petrus jalan di atas air. Dan Petrus jalan di atas air. Itu hanya menceritakan bahwa Petrus berjalan di atas air. Itu bukan hukum, bukan rumus, bukan norma bagi kita bahwa kita juga harus jalan di atas air. Ya. Karena itu kalau mau ke Alor itu, ya naik perahu saja, jangan jalan di atas air, cepat jadi almarhum. Lihat Musa dan bangsa Israel mau menyeberang laut, dia angkat tongkat, pukul itu, langsung laut terbelah. Itu cuma cerita. Walaupun ada makna rohani di dalam, tapi itu bukan rumus, bukan hukum, bukan norma. Ya, sehingga kalau kita mau ke Alor, kita ambil tongkat dan pukul, kau pukul sampai ketiak bengkak juga, laut tidak terbelah-terbelah juga. Karena apa? Itu deskriptif. Nah sama, Musa puasa 40 hari, Elia puasa 40 hari, Yesus puasa 40 hari. Dalam sejarah ini hanya 3 orang ini. Ya, dan itu hanya deskriptif. Karena itu tidak boleh jadi hukum untuk melakukan itu. Bahwa kita memang harus melakukan itu. Ya saudara mau lakukan ya boleh, tapi jangan bikin keharusan. Saya juga dulu, karena saya kan hanya bisa khotbah saja. Kalau berdoa-berdoa dapat penglihatan itu kan, biasanya ada hamba-hamba Tuhan dapat karunia ya. Oh berdoa-berdoa begini, lihat ada anjing lewat, ada buaya kah, ada apa kah itu. Nah saya juga kepengen dapat karunia bisa lihat-lihat begitu ya, rasanya asik ya. Nah kalau melayani dan apalagi setelah itu punya karunia kesembuhan supaya berhabis itu berdoa dalam nama Yesus, buta tuli lumpuh semua sembuh semua. Akhirnya saya punya keinginan untuk mendapatkan karunia itu. Nah akhirnya karena saya tidak dapat karunia itu, akhirnya saya puasa. Saya mau puasa 40 hari. Ya, puasa 40 hari dan rasanya hampir mati. Sehingga pada hari ke-17 saya menyerah. Ya, saya menyerah. Nah, habis itu saya sambung lagi. Saya sambung betul, jadi tidak lagi dari awal, tapi 17, setelah itu terus lagi sampai 40. Ya. Dan setelah selesai hari 40, saya yakin bahwa saya dapat karunia. Dan setelah itu kan berdoa tutup mata supaya dapat penglihatan. Begitu saya tutup begini, kucing lewat juga saya tidak lihat. Ya. Pikir dapat karunia kesembuhan ilahi. Ada orang sakit, saya berdoa untuk sembuh, besok dia mati. Ya. Akhirnya saya tahu bahwa memang Tuhan tidak mau kasih saya karunia itu. Saya karunia untuk berkhotbah, untuk mengajar, untuk menjelaskan firman. Jadi itu bukan kewajiban, itu deskriptif. Tapi yang didaktis harus. Misalnya, ucaplah syukur senantiasa. Berarti kita harus mengucap syukur. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Harus beritakan Injil? Harus. Itu deskriptif. Berdoalah senantiasa. Itu adalah didaktis. Jadi harus bisa bedakan deskriptif dan didaktis. Ya.